Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya mendapat sebuah servisan, yaitu speaker aktif merek Arisa dengan keluhan atau kerusakan speaker ini. Jika dihidupkan hidup, kemudian jika dimasukkan USB terbaca, tetapi volume speaker satelit dan juga subwoofer tidak mengeluarkan suara sama sekali. Oke, kita akan coba. Pertama kita hidupkan. Ini ada lampu indikator hidup, ada line in. Coba kita menggunakan USB. Oke, terbaca USB. Nah, MP3 sudah berjalan, tetapi volume dibesarkan, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Oke, kita akan bongkar, kita akan cek kira-kira apa kerusakan dari speaker aktif ini. Simak videonya. Perhatian, channel ini adalah channel Klinik Elektronik. Isinya berbagai macam video tentang servis dan tutorial seputar dunia elektronika. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian dalam dari speaker aktif merek Arisa ini. Kita bisa perhatikan di sini ada sebuah trafo, ada elko, 4 buah elko besar, dan sepertinya speaker aktif ini sudah dimodifikasi. Itu terlihat dari power supply. Aslinya menggunakan power supply SMPS, tetapi dimodifikasi menggunakan trafo. Lalu apa yang menyebabkan suaranya tidak keluar? Kita coba lihat apakah ada yang gosong. Speaker ini menggunakan satu buah IC ya, IC 2030 TDA. Hanya menggunakan satu buah IC TDA, dan juga untuk satelit ada ya di sini IC. Oke, kita periksa satu persatu. Ini ada elko. Lah, ini dia mungkin penyebabnya, teman-teman. Kita bisa lihat elko-nya putus ini. Elko-nya copot ya, kakinya copot. Coba periksa yang lainnya. Untuk yang lainnya kelihatannya masih kuat. Ini ada dioda nggak kepake. Dioda apa ini? Ada dioda nggak kepake. Oh, udah nggak kepake. Dia menggunakan dioda sisir. Jadi yang terlihat itu hanya elko ini aja ya, copot. Saya akan coba solder. Apakah setelah disolder ulang speaker ini bisa hidup atau tidak? Elko-nya saya pasang min ke min, plus ke plus. Ribet.
Sebentar saya coba solder ya. Oke, sudah terpasang ya. Dan kita akan coba terlebih dahulu apakah bisa hidup atau tidak. Oke, kita colokkan USB-nya. Kita hidupkan. Kemudian saklarnya dinyalakan. Oke, kita tunggu ya. Oke, volume sudah full dan ternyata masih tidak mengeluarkan suara, masih mati, suaranya tidak ada. Oke, kita akan coba periksa lagi kenapa bisa mati. Oke, kita akan cek speaker satelitnya, speaker out. Nah, kemudian kita sentuh bagian IC-nya, kaki-kaki IC kita sentuh pakai tangan. Apakah ada reaksi? Mana ini IC-nya ini? Ini dia. Kabel input, coba. Ini sepertinya sinyalnya lemah. Coba cek jalur kedua speaker. Nah, ini reaksinya kecil sekali ini. Nah, teman-teman bisa dengar ada noise ketika IC disentuh. Itu artinya untuk IC speaker ini masih bisa berfungsi walaupun noise-nya kecil. Sekarang kita akan periksa bagian potensio. Oke, kita sebelumnya kita ukur dulu tegangannya apakah ada atau tidak. Sebentar. Nah dia nih 15 volt ya, 15 volt, ada 15 volt tegangan, ada 15 volt. Kemudian tegangan yang menuju panel depan. Oke, kita ukur tegangan 5 volt yang menuju panel depan ya. Nah, ada 5 volt, ada, itu artinya power supply normal semua. Kita periksa bagian depan, terutama bagian potensio. Oke, sebelumnya saya akan memastikan apakah IC dari ampli ini masih berfungsi atau tidak. Jadi yang pertama untuk subwoofer di sini menggunakan IC TDA 2030. Untuk IC satelitnya di sini kalau tidak salah 2025. Untuk IC-nya di sini caranya kita ceknya dengan ampli dalam keadaan hidup ya, speaker dalam keadaan hidup, kemudian kita sentuh bagian ini. Jadi kita teman-teman nggak usah takut, tinggal sentuh saja, nanti ada reaksi noise jika IC-nya masih bagus. Kita tinggal sentuh di jalur input ya, kita sentuh di jalur input. Ini jalur inputnya dari jack ke sini, cuma ada jalurnya kelihatan ya, jalurnya kelihatan kemari, terus dia kemari. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah input untuk subwoofer. Jadi input untuk subwoofernya masih bagus ya,
berarti IC TDA-nya masih bagus, jadi noise-nya kenceng ketika disentuh. Kemudian untuk speaker satelit ini teman-teman bisa dengar, saya akan coba menyentuhnya. Nah, noise-nya ada ya untuk speaker satelitnya. Coba saya menggunakan jarum. Nah, teman-teman bisa dengar ada noise-nya. Ini untuk speaker satelit dan ini untuk subwoofer. Itu artinya kedua IC-nya masih dalam keadaan bagus. Jadi kita fokus di area yang lain, yaitu di area depan, terutama bagian potensio. Selanjutnya, karena di area power ampli masih bagus, kita fokus ke depan. Di sini kita lihat ada 3 buah potensio. Kita langsung fokus mengecek potensionya apakah rusak atau tidak. Kita bongkar terlebih dahulu dengan cara membuka baut dari belakang ya, karena bautnya dari dalam. Nah, kita membutuhkan obeng panjang seperti ini ya. Kita membutuhkan obeng panjang untuk membuka beberapa baut di dalam. Oke, buka ya, kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua buah blok. Yang pertama untuk blok potensio, yang kedua yaitu modul MP3 Bluetooth ya, modul MP3 Bluetooth. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita pertama fokus ke bagian potensio dengan cara seperti di awal, yaitu menyentuh bagian kaki potensio. Jadi kita hidupkan lagi amplinya. Oke, ampli kita hidupkan. Nah, sudah nyala, sudah hidup. Kemudian kita sentuh bagian kaki potensio menggunakan tangan. Jika ada noise seperti di awal, itu artinya input dari jalur potensio masih berfungsi. Namun kita harus mengecek input sebelum masuk potensio dan sesudah masuk potensio. Baik, caranya seperti ini. Lihat, perhatikan, ini ada kabel input dari modul MP3 ya, kabel output dari modul MP3 kemudian masuk ke potensio. Nah, caranya kita sentuh kabel output dari media MP3. Oke, kita tes menggunakan jarum. Input output dari modul MP3 masuk ke input potensio. Kita sentuh menggunakan jarum atau tangan sama saja. Ini kabel jalur output dari modul. Teman-teman bisa dengar suaranya ya, noise ada. Kemudian dia masuk kemari, ada ya, ada noise ya. Output dari ketiga potensio ya, output atau input dari ketiga potensio itu masih ada noise, semuanya berfungsi. Teman-teman bisa dengar ya, ada noise, artinya normal, berarti masalah ada di modul MP3 nya. Oke, kita langsung fokus ke modul MP3, kira-kira apa kerusakannya. Oke, setelah memastikan power amplifier masih normal, IC nya masih normal, kemudian blok ketiga potensio ini masih normal, dan kemungkinan besar penyebabnya yaitu ada di modul MP3 ini, modul media MP3 Bluetooth ini. Oke, saya akan coba bongkar, kemudian saya akan coba periksa. Oke, ini adalah hari kedua proses perbaikan speaker aktif. Kali ini saya sudah membeli modul MP3 Bluetooth yang baru. Kita lihat, ini dia seperti ini modul Bluetooth baru yang saya beli tadi. Apakah dudukannya sama atau tidak, nanti kita coba lihat, dan mendapatkan satu buah remote juga dan juga beberapa kabel. Kita akan lihat modul MP3 bawaan aslinya ini. Coba sekilas seperti sama,
Oke, kita akan coba bongkar dulu ya. Oke, bautnya sudah saya copot. Ini dia modul Bluetooth yang baru. Ada jack headphone sini, sedangkan yang aslinya tidak ada. Kita lihat dulu persamaan dan perbedaannya. USB sama, kedua USB sama, posisi remote sama, posisi tombol juga sama. Namun untuk memori sedikit berbeda. Ini keluaran terbaru, untuk memorinya lebih kecil ya. Oke, karena jadi untuk penempatannya harus sedikit dimodifikasi. Kita coba pasang modul yang baru, apakah sama posisinya. Waduh, goyang. Nah, seperti ini. Sekilas seperti sama, tetapi tombolnya tidak pas. Itu disebabkan karena ada jack headphone ini mengganjal ke body cover ini. Jadi nanti akan saya coba dibuat sedikit lubang supaya jack headphone-nya bisa masuk. Oke, teman-teman bisa lihat hasil modifikasinya nanti. Oke, akan sedikit dimodif untuk dudukannya. Kita dipaskan dulu. Nah, di sini dia posisinya. Kasih tanda. Oke. Selanjutnya copot dulu kabelnya biar tidak mengganggu. Oke, kita kasih lubang. Seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Masih belum pas, kurang sedikit. Oke, kita coba lagi. Nah, kita coba tekan tombolnya. Nah, sudah pas. Dudukan sudah pas. Sekarang kita coba pasang instalasi kabel, disesuaikan. Untuk modul ini menggunakan IC 7805, artinya bisa disuplai menggunakan tegangan 12 volt. Oke, kita coba pasangkan untuk instalasinya. Lihat, ini kabel bawaan. Kita coba pasang terlebih dahulu. Ini kabel tegangan 5 volt atau 12 volt. Kemudian ini jalur, ada keterangan di sini jalur input. Nah, kabel input, kabel tegangan 5 volt atau 12. Kemudian ini jalur out, dan yang merah adalah antena. Oke, karena di sini sudah ada jalur asli speaker, kita tinggal memindahkan saja. Teman-teman bisa perhatikan di sini kan ada keterangan antena R out, ground L out, kemudian input, dan juga
jalur tegangan 5 volt atau 12 volt. Di sini sudah ada keterangan, jadi pastikan jangan sampai tertukar. Jadi harus pas jalur input ke jalur input, output ke output, dan tegangan terutama min plus jangan sampai terbalik. Oke, kita akan copot kabel bawaan aslinya dari modul MP3 baru, kemudian kita sambungkan di konektor bawaan speaker. Pertama ini tegangan power supply, merah itu artinya plus, yang hitam itu ground. Kita pasangkan di jalurnya, pastikan jangan sampai terbalik. Ground ke ground 12 atau 5 volt atau PCC ke PCC. Oke, pasangkan. Ini tidak terbalik ya, sudah benar. Merah plus, hitam ground. Di sini posisinya sama, ground plus atau ground 5 volt. Kemudian ini jalur output yang menuju tone control kita pasangkan di jalur output modul MP3 baru. Untuk dudukannya pastikan sama. Oke, karena jalur antenanya berbeda dengan modul MP3 lama, tidak masalah. Oke, kita sambungkan. Perhatikan di sini tidak pas. Yang penting ground ke ground, L ke L, R ke R sama ya untuk jalur outputnya. Nanti untuk antena kita pasang secara terpisah. Kita nanti coba solder ya, solder di area sini di jalur antena, kita solder kabelnya. Oke, ini untuk input ya. Input, pasang kabel input dari speaker bawaan sudah terpasang, tinggal kabel antena nanti nyusul. Ini kabel antena bawaan, nanti kita tinggal sambungkan di sini. Selanjutnya kita pasangkan jalur asli yang tadi dicopot seperti ini. Oke, sudah terpasang kecuali kabel antena, dan kita akan coba langsung apakah berhasil atau tidak. Oke, sebelum memastikan mencobanya, kita coba tes dulu tegangan 5 voltnya apakah normal ada. Kita hidupkan speakernya. Udah. Ini tegangan untuk modul MP3 baru, kita coba ukur. Nah, ada ya 5 volt 4,97 atau dibulatkan 5 volt ada. Oke, kita akan coba pasangkan di modul MP3 baru. Oke, selanjutnya kita akan coba ya menggunakan tegangan 5 volt. Kita hidupkan speakernya. Oke, sudah hidup. Ini tegangan 5 volt. Kita coba sambungkan di modul MP3 yang baru. Apakah dia hidup atau tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, tidak hidup, tetap mati. Kenapa? Karena modul ini tegangan inputnya meskipun membutuhkan tegangan 5 volt, tapi untuk modul ini sudah dirancang tegangan inputnya 12 volt. Teman-teman di sini bisa lihat ada IC 7805. Artinya IC ini untuk mengkonverter atau merubah dari tegangan input 12 volt ke tegangan 5 volt. Jadi kita harus merubah untuk tegangannya dari tadinya 5 volt, kita harus mengambil tegangan minimal 12 volt atau 15 volt. Nanti kita sambungkan kembali tegangan 12 voltnya, kemudian akan dirubah menjadi tegangan 5 volt oleh IC ini. Oke, kita akan rubah dulu tegangan ini. Tegangan 5 volt kita akan rubah menjadi tegangan 12 volt terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya akan mencoba mencari tegangan
12 volt atau 15 volt. Nah, untuk pin hitam kita taruh di jalur ground, kemudian pin merah kita mencari tegangan 12 volt. Nah, teman-teman bisa lihat tegangan 16 volt. Nah, ini adalah IC yang sama 7805. Ini adalah kaki IC 7805 yang saya kasih tunjuk pin. Kita cek kaki output dari IC. Nah, 4,97 atau 5 volt, dan kita ukur tegangan yang menuju tegangan yang sebelum masuk ke IC. Nah, tegangannya 16 volt. Ini tegangan sebelumnya 16 volt, kemudian masuk ke IC 7805 dan dirubah menjadi 5 volt. Jadi kita harus merubah kabel yang tadi ke dari tegangan 5 volt output dari IC ini, kita ambil tegangan 16 volt dari sini. Oke, saya akan mencoba mencopot IC 7805 nya. Saya akan coba copot saja, kemudian nanti akan di jumper untuk tegangan 16 voltnya saya jumper. Jadi saya memutuskan untuk mencabut IC 7805 nya. Oke, ini IC 7805 nya sudah saya cabut. Kemudian saya akan jumper tegangan 16 volt di jalur kabel yang tadi, kabel yang menuju modul MP3. Ini tegangan 16 volt saya jumper ke jalur tegangan yang menuju modul MP3 tadi. Oke, saya jumper terlebih dahulu menggunakan kabel. Sudah, kemudian sambungkan di jalur tegangan 16 volt. Oke, saya pertebal terlebih dahulu. Oke, kita sambungkan. Sudah. Oke, kita ukur di jalur kabel yang tadi yang menuju modul MP3. Oke, kita akan coba ya setelah pergantian atau modifikasi tegangan dari 5 volt ke 12 volt. Kita akan ukur dulu apakah sampai kemari tegangannya sebesar 12 atau lebih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 17 volt. Jadi kabel ini yang awalnya tegangannya 5 volt kini sudah berubah menjadi tegangan 17 volt. Nah, tegangan 17 volt ini nanti akan dirubah kembali pakai IC ini sebesar menjadi tegangan 5 volt untuk menyuplai modul Bluetooth MP3 ini. Oke, saya akan coba ya, sambungkan langsung tegangan 17 voltnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke, terbaca ya Bluetooth. Yang pertama tadi tidak bisa hidup karena tegangannya inputnya 5 volt. Kemudian kita rubah menjadi tegangan 17 volt atau 12 volt. Kemudian dirubah menjadi tegangan 5 volt oleh IC 7805 ini, dan sekarang modul MP3 Bluetoothnya bisa hidup. Oke, begitu caranya ya kurang lebih. Kita akan coba menggunakan Bluetooth apakah bisa berfungsi atau tidak. Oke ya, sudah nyala. Coba kita sambungkan. Kemudian ini di jalur subwoofer ya.
Oke, ini output ya, R in, ke R in kita masukkan. Nah, oke, sekarang kita coba Bluetoothnya hidupkan. Oke, kita cari. Nah, ada BT link, coba kita klik BT link. Nah, kemudian kita coba putar lagu. Nah, ada ya, kita besarkan. Ini akan lagunya tidak diputar full ya, karena takut kena copyright. Saya potong-potong aja. Coba mulai dari awal. Nah, oke, kita matikan lagi, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, oke, kita coba volume gedein ya. Oke, coba nyalakan lagi. Nah, oke, saya tidak bisa lama-lama untuk mengetesnya karena takut kena copyright. Atau kita coba menggunakan lagu bebas copyright. Oke, kita coba pakai musik ini. Coba kita volume besarin. Nah, coba ganti yang lain. Nah, ini untuk speaker satelit ya, untuk speaker satelit ada. Oke ya, mantap ya, mantap bro. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Oke, kita akan coba hidupkan ya. Bluetooth mode. Nah, selanjutnya kita nyalakan musiknya. Nah, halo bos, halo bos, gimana jualan timun suri? Rame.